Annyeonghaseyo. Pokok bahasa minggu ini adalah kalimat interrogatif dan kalimat negasi. Minggu lalu kita sempat membahas dua jenis kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Masih ingat? Yaitu kalimat pertanyaan tertutup dan terbuka. Ya. Perbedaannya terletak pada jawaban yang dikehendaki. Pertanyaan tertutup digunakan jika membutuhkan jawaban ya atau tidak. Sedangkan untuk pertanyaan terbuka digunakan jika membutuhkan informasi atau jawaban terkait apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, atau kenapa. Jadi untuk jenis pertanyaan terbuka ini membutuhkan kata tanya. 무엇, 누구, 언제, 어디, 어떻게, 왜. Kita lihat contoh penggunaannya pada dialog pendek berikut ini. Ini merupakan konteks percakapan antara Ani dan Juni. 어제 민수를 만났어요? 네, 만났어요. 어디에서 만났어요? 도서관에서 만났어요. Pada dialog ini, Ani mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama berupa pertanyaan tertutup, sehingga jawaban yang dibutuhkan adalah ya atau tidak. Tapi pada konteks ini dijawab dengan ya. 어제 민수를 만났어요? Apakah kamu kemarin bertemu dengan Minsu? 네, 만났어요. Ya, sudah bertemu. Kemudian pertanyaan kedua berupa pertanyaan terbuka. 어디에서 만났어요? Bertemu di mana? 도서관에서 만났어요. Bertemu di perpustakaan. Berikut ini adalah 4 contoh kalimat pertanyaan tertutup. 1번, 한국어 숙제를 다 했어요? 2번, 도서관에 매일 가요? 3번, 준희 씨가 공부하고 있어요? 4번, 오후에 우리 집에 올 거예요? Nah, untuk menjawab keempat pertanyaan ini, cukup dijawab dengan iya atau tidak. Karena ini merupakan pertanyaan tertutup, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, membutuhkan jawaban iya atau tidak. Nah, untuk jawaban panjang dapat direspon sebagai berikut. Saya ambil 2 contoh dari slide sebelumnya. 한국어 숙제를 다 했어요? 네, 다 했어요. 준희 씨가 공부하고 있어요? Perhatikan gambar. 준희 씨가 공부하고 있어요? Direspon, 아니요, 드라마를 보고 있어요. Ya, jadi disangkal dulu, tidak, tapi 준희 sedang menonton drama. Sekali lagi. 준희 씨가 공부하고 있어요? 아니요, 드라마를 보고 있어요. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaan terbuka. pertama, 1번, 어제 누구를 만났어요? 민수를 만났어요. 2번, 학교까지 어떻게 가요? 기차를 타고 가요. Ya, untuk kalimat pertama, untuk pertanyaan terbuka pertama, ini menanyakan siapa yang ditemui. Ya, 누구를 만났어요. 어제 누구를 만났어요. 민수를 만났어요. Untuk pertanyaan kedua menanyakan cara, ya, bagaimana dia pergi ke sekolah atau bagaimana dia sampai ke sekolah. 학교까지 어떻게 가요? 기차를 타고 가요. Ya, pergi dengan naik kereta. Oke, mari kita berlatih. Kita berlatih dengan menerjemahkan kalimat pertanyaan dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Seperti biasa, Anda dapat menghentikan atau mempause sejenak video ini untuk menjawab. Setelah itu, lanjutkan dengan mengecek jawaban Anda. Kita mulai. Perhatikan baik-baik pertanyaan berikut ini. Kalimat 1 sampai dengan nomor 3 adalah jenis pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata tanya siapa. Untuk kalimat nomor 4 dan 5
berupa kalimat pertanyaan tertutup. Baik, coba terjemahkan kelima kalimat ini. Sudah, mari kita periksa jawaban Anda. 1번, siapa mengajar gramatika Korea? 누가 한국어 문법을 가르치세요? 2번, kamu menunggu siapa kemarin? 어제 누구를 기다렸어요? Untuk kalimat nomor 2, kata kamu tidak diterjemahkan ya, karena dalam bahasa Korea biasanya subjek kamu cenderung lesap. Baik, berikutnya 3번, nomor 3. Ibu menelepon siapa semalam? 어머니께서 어젯밤에 누구에게 전화를 하셨어요? Berikutnya 4번, nomor 4. Apakah Minsu sudah mengirim email? 민수가 이메일을 보냈어요? 5번, nomor 5. Juni akan datang pukul 4 sore ini. Juni 씨가 오늘 오후에 올 거예요? Jangan lupa pada pola kalimat bahasa Korea itu SKOP, subjek, keterangan, objek, kemudian predikat. Ya. Saya ulangi. 1번, 누가 한국어 문법을 가르치세요? 2번, 어제 누구를 기다렸어요? 3번, 어머니께서 어젯밤에 누구에게 전화를 하셨어요? 4번, 민수가 이메일을 보냈어요? 5번, 준희 씨가 오후 4시에 올 거예요? Baik, kita masuk pada pokok bahasan selanjutnya, yaitu kalimat negasi. Kalimat negasi atau dalam bahasa Korea disebut bujongmun merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah ingkaran atau negasi. Dalam bahasa Indonesia ditandai dengan kata bukan atau tidak. Nah, bagaimana dalam bahasa Korea? Bentuk negasi yang sudah Anda pelajari adalah bentuk negasi untuk jenis kalimat berpredikat nomina. Masih ingat? Bentuk dasarnya anida. Ya, variasi bentuknya adalah animnida atau anieo. Tergantung pada tingkat kesantunan bahasa. Ini sepadan dengan penggunaan bukan dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini pernah saya jelaskan ketika kita membahas tentang kalimat berpredikat nomina. Kita lihat contoh penggunaannya pada 3 kalimat berikut ini. 1번, 여기는 도서관이 아니고 서점이에요. Ya, di sini bukannya perpustakaan, ya, 도서관이 아니고 bukan perpustakaan, 서점이에요. Tapi toko buku. 2번, 이곳은 제 가방이 아닙니다. 제니 씨의 가방입니다. Sekali lagi, 이곳은 제 가방이 아닙니다. 제니 씨의 가방입니다. Ya, ini bukan tas saya, tapi tas milik Jenny. Ya, sekali lagi, 이곳은 제 가방이 아닙니다. 제니 씨의 가방입니다. 3번, 저 학생은 민수가 아니에요. 준석 씨예요. 저 학생은 민수 씨가 아니에요. 준석 씨예요. Ya, siswa itu bukan Minsu. 민수가 아니에요. 준석이에요. Tetapi 준석. Ya. Jadi seperti 도서관이 아니고 제 가방이 아닙니다. Sama 민수가 아니에요. Ini merupakan bentuk negasi untuk kalimat berpredikat nomina. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk negasi untuk kalimat berpredikat adjektiva atau verba? Bentuk negasi kalimat berpredikat adjektiva atau verba ini ada 2 jenis, ya. Berpola negasi panjang dan berpola negasi pendek. Nah, untuk negasi panjang itu menggunakan ungkapan ji anta. Ya, sekali lagi, ungkapan ji anta yang dilekatkan pada adjektiva atau verba yang menempati fungsi predikat. Maknanya sepadan dengan makna tidak dalam bahasa Indonesia. Contohnya, saya gunakan di sini kata juda, bata, dan chota.
maka penggunaannya menjadi 주지 않다, 받지 않다, 좋지 않다. Nah, ini masih bentuk dasar ya. Nah, perlu ditambahkan yang namanya akhiran penutup kalimat. Jadi variasi bentuknya dalam kalimat bisa menjadi 주지 않아요 atau 주지 않습니다, 받지 않아요 atau 받지 않습니다, 좋지 않아요, 좋지 않습니다. Tergantung tingkat kesantunannya. Nah, bagaimana dengan negasi pendek? Untuk bentuk negasi pendek, ini menggunakan keterangan an yang berarti tidak dan keterangan mot yang berarti tidak bisa. Nah, perlu diperhatikan untuk negasi pendek dengan menggunakan mot, ini hanya bisa dilekatkan dengan verba. Ya, karena fungsinya untuk membentuk kalimat negasi yang bermakna tidak mampu atau tidak bisa melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Oke, ini contoh penggunaannya. Saya masih menggunakan kata yang sama, juda, bata, dan jota. Untuk penambahan an itu diletakkan sebelum predikat. Ya, jadi an joyo, an badayo, an joayo. Begitu pula untuk mot. Ya, ingat hanya bisa digunakan untuk verba. Mot joyo tidak bisa memberi, mot badayo tidak bisa menerima. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa untuk bentuk negasi kalimat berpredikat adjektiva atau verba ada dua jenis ya, negasi panjang dan negasi pendek. Pastikan Anda mengetahui dan menguasai kedua jenis bentuk negasi ini. Perhatikan contoh penggunanya pada kalimat berikut ini. 1번, 동생이 태권도를 배우지 않나요? 동생이 태권도를 배우지 않나요? Ya, ini menggunakan bentuk negasi panjang. Bagaimana dengan variasi bentuk negasi pendek? Sebagai berikut. 동생이 태권도를 안 배워요. 배우지 않나요? 안 배워요. Ya. Bisa menggunakan salah satu dari variasi bentuk ini. Nomor 2, 2번. 민수가 어제 준희 씨를 안 만났어요. Ini negasi pendek ya. 민수 kemarin tidak bertemu Juni. 민수가 어제 준희 씨를 안 만났어요. Variasi bentuk lainnya dengan menggunakan negasi panjang. Karena ini kalimat berkala lampau, maka yang dilampaukan adalah bentuk negasinya. Sehingga seperti ini, 민수가 어제 준희 씨를 만나지 않았어요. Ya, jadi 안 만났어요, 만나지 않았어요. Bisa memilih salah satu. Yang ketiga, 어제 시간이 없었어요. 준이와 같이 영화를 못 봤어요. Sekali lagi, 어제 시간이 없었어요. Ya, kemarin saya tidak ada waktu. 준이와 같이 영화를 못 봤어요. Saya tidak bisa menonton film bersama Juni. 연습합시다. Mari kita berlatih dengan menerjemahkan beberapa kalimat berikut ini. Ya. Nah, seperti biasa, Anda dapat menghentikan atau mempause sejenak video ini untuk menjawab. Setelah itu, lanjutkan untuk mengecek jawaban Anda. Kita mulai. Sudah? Mari kita periksa jawaban Anda. 1번. Minggu lalu Budi tidak membeli buku. Budi 씨는 지난주에 책을 안 샀어요. Atau Budi 씨는 지난주에 책을 사지 않았어요. 2번. Orang itu tidak menunggu sampai jam 2. 그 사람은 2시까지 안 기다려요. Atau 그 사람은 2시까지 기다리지 않아요. 3. Adik saya tidak bisa naik sepeda. 우리 동생이 자전거를 못 타요. Sekali lagi, 우리 동생이 자전거를 못 타요. 4. Kamar itu tidak bersih. gebangi 깨끗하지 않나요? Atau gebangi 안 깨끗해요.
Ada yang perlu diperhatikan ketika penambahan bentuk negasi pendek an dan mod pada kalimat negasi bahasa Korea. Ini tergantung jenis verba. Dalam bahasa Korea ada dua jenis verba berdasarkan asal kata. Pertama, verba yang berasal dari kata asli Korea, seperti mokta, beuda, atau contoh lain mannada, juda, batta, gidarida, dan sebagainya. Ya. Untuk verba yang berasal dari kata asli Korea ini, penambahan an atau mod diletakkan tepat di depan verba tersebut. Menjadi an mokta, mod mokta, atau an beuda, mod beuda. Nah, untuk jenis kedua adalah verba yang berasal dari kata sino Korea. Ya, kata sino ini diambil dari bahasa Tiongkok, memiliki karakter hanca. Ya, contohnya siksa, gongbu, dan il. Ya, untuk mengubah kata sino ini menjadi verba hanya ditambahkan kata kerja hada yang berarti melakukan, sehingga menjadi siksa hada, gongbu hada, il hada. Nah, untuk jenis verba ini variasinya bisa dibentuk menjadi seperti ini ya. Bentuk kata sino, siksa gongbu il, ini bisa dijadikan objek. Menjadi siksa rel hada, gongbu rel hada, irel hada. Nah, bagaimana bentuk negasinya? Bagaimana penambahan an dan mod pada jenis verba ini? Yaitu penambahannya berada di depan hada, diletakkan di sini. Jadi, siksa rel anada, gongbu rel anada, irel anada. Atau siksaral mothada, gongburel mothada, irel mothada. Ya. Jadi bisa dilihat di sini tergantung jenis verba di mana peletakan an dan mod perlu diperhatikan ya. Sehingga tidak terjadi kesalahan. Baik. Selanjutnya kita akan masuk pada bentuk negasi yang lain, yaitu dengan negasi jimalda. Di sini hanya dilekatkan pada verba. Ya. Nah, untuk bentuk negasi verba jimalda, ini merupakan bentuk negasi yang berfungsi untuk membentuk kalimat larangan. Atau dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata jangan. Ya, untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Nah, untuk pembentukannya saya akan berikan 3 contoh berikut ini. Contohnya, nomor 1, 담배를 피우지 마세요. Ya, jangan merokok. 담배를 피우지 마세요. Jadi hanya ditambahkan pada bentuk dasar ya. 담배를 피우다, 담배를 피우지 마세요. Nomor kedua, ada larangan untuk tidak memotret ya. 2번, 사진을 찍지 마세요. 사진을 찍지 마세요. Kata dasarnya 사진을 찍다. Ditambahkan dengan jimalda, bentuk santunnya jimaseo. 사진을 찍지 마세요. Nomor 3, ada tanda di sini dilarang menyentuh ya atau menempelkan tangan. Ini biasa ada gambar-gambar seperti ini kan. Nah, ini menjadi 손을 대지 마세요 atau 만지지 마세요. sekali lagi, 담배를 피우지 마세요. 사진을 찍지 마세요. 손을 대지 마세요 atau 만지지 마세요. Nah, ini bentuk santunnya ya. Sekarang bagaimana jika ditambahkan ayo saja? Kalimatnya akan menjadi 담배를 피우지 말아요. Ya, jadi mal tambah ayo. 말아요. 사진을 찍지 말아요. 손을 대지 말아요. 만지지 말아요. Ya, ini yang berarti jangan. Baik, sejauh ini Anda semua sudah mempelajari pembentukan kalimat interrogatif dan kalimat negasi. Untuk kalimat interrogatif ada 2 bentuk, yaitu pertanyaan tertutup dan terbuka. Sedangkan untuk kalimat negasi dibedakan menjadi bentuk negasi panjang dengan ji anta, dan bentuk negasi pendek dengan an atau mod, dan bentuk negasi larangan, ji malda. Kerjakan latihan untuk memperkuat pemahaman Anda terhadap materi. Jika ada yang perlu diperjelas,
Silakan mengajukan pertanyaan di forum tanya jawab di MS Team. Ya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.